Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai evolutionary model. Pertama, pendahuluan. System Development Life Cycle atau SDLC adalah proses mengembangkan atau mengubah suatu sistem perangkat lunak dengan menggunakan model-model dan metodologi yang digunakan orang untuk mengembangkan sistem-sistem perangkat lunak sebelumnya, berdasarkan best practice atau cara-cara yang sudah teruji baik. SDLC sangat penting dalam dunia software engineer karena dengan menggunakan SDLC ini, kita dapat memilih metode apa yang terbaik untuk digunakan sesuai dengan requirement, budget, waktu yang ditentukan oleh klien. Salah satu SDLC yang sering digunakan adalah Evolutionary Model Process, yaitu gabungan dari iteratif model dan incremental model. Iteratif model adalah sebuah model yang mengalami perulangan di dalamnya, dan incremental model adalah sebuah model yang dalam proses pembuatannya dibagi menjadi beberapa bagian yang nantinya akan disatukan satu persatu. Terdapat 3 model yang menerapkan prinsip evolutionary model process, yaitu prototyping model, spiral model, dan concurrent development model. Pada presentasi ini, kami akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan model tersebut, bagaimana tahap prosesnya, apa saja keunggulan dan kekurangan dari tiap model tersebut. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai pada model yang pertama yang akan dijelaskan oleh teman saya. Prototyping model. Next. Model prototype merupakan versi awal dari sebuah perangkat lunak. Model prototype ini biasanya dibuat untuk mendemonstrasikan konsep, menguji coba desain, baik itu desain sistem seperti desain basis data maupun desain antarmukanya, kemudian menemukan masalah beserta kemungkinan solusinya, kemudian memberikan gambaran awal tentang perangkat lunak yang sedang dikembangkan. Nah, gambaran awal ini sangat penting bagi klien dan pengembang untuk mengetahui apakah ada yang kurang dari perangkat lunak yang sedang dikembangkan. Nah, biasanya model prototipe ini digunakan saat perancangan desain sistem dan desain antarmuka. Karena memang desain antarmuka yang berupa gambar, jadi kalau hanya dijelaskan secara rangkaian kata, akan sulit untuk dilihat, nggak bisa dilihat. Next. Kemudian ini adalah tahapan pembuatan prototype. Establish prototype objective atau menentukan tujuan dari dibuatnya prototype, kemudian menentukan fungsi dari prototype tersebut, terus mendevelop prototype, kemudian mengevaluasi prototype. Next. Ini adalah penjelasannya. Di tahap awal tadi dijelaskan bahwa tujuan dari dibuatnya prototipe itu harus ditentukan dengan jelas. Artinya kita butuh apa dari dibuatnya prototipe ini. Misalkan kita ingin mengetes user interface-nya aja. Jadi masuk ke tahap kedua yaitu menentukan apa yang harus disertakan dan apa yang harus ditinggalkan dalam pengembangan prototipe. Misalkan tadi kan kita hanya ingin mengetes tampilan antarmukanya saja. Jadi yang harus kita sertakan itu desain antarmukanya saja, yang berkaitan dengan desain antarmukanya dan user experience-nya. Kita tidak perlu menyertakan dari sisi-sisi keamanan atau yang lebih sistematis yang lain, karena itu akan memotong banyak waktu. Kemudian membuat model prototype, kemudian yang terakhir mengevaluasi program prototype. Apakah program prototipe tersebut sudah sesuai dengan yang diharapkan. Jika tidak sesuai, maka akan dilakukan pengembangan lagi, perbaikan lagi, penyesuaian lagi. Next. Ini adalah kelebihan serta kekurangan dari prototyping model. Kelebihannya menjalin komunikasi yang baik antara pengembang dan klien. Kemudian menghemat waktu dan biaya. Ketika klien dapat
lebih berperan aktif dalam mengembangkan perangkat lunak karena terus konsultasi. Kemudian penerapan sistem lebih mudah dilakukan. Kekurangan dari prototyping model itu kurang cocok apabila diterapkan dalam sistem atau perangkat lunak yang berskala besar. Kemudian kebanyakan orang menggunakan bahasa pemrograman yang sederhana karena prototype model ini tidak begitu mementingkan segi keamanan. Next, sudah selesai. Berikutnya ada metode spiral yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang spiral model. Next, Mas. Spiral model. Spiral model ini merupakan metode dari penggabungan model prototyping dan juga model waterfall. Model spiral itu memberikan tambahan metode dari kedua metode tersebut. Dua di antara metode tersebut yaitu dukungan terhadap mengendalikan resiko dan mengembangkan perangkat lunak yang sistematis dan berurutan. Model spiral ini menekankan adanya analisa resiko setiap tahapannya. Adapun next, Mas. Adapun tahapan-tahapannya terdiri dari 5 tahapan, yakni tahap liaison, lalu yang kedua tahap planning, lalu yang ketiga tahap analisis risiko, lalu tahap rekayasa atau engineering, dan yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Tahap liaison ini merupakan tahap yang di mana ini merupakan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan software dengan pelanggan. Tujuannya itu akan memperbaiki dan mengembangkan software sesuai kebutuhan dan keinginan hingga memuaskan pelanggan. Lalu yang kedua tahap planning. Tahap ini merupakan tahap perencanaan, meliputi estimasi biaya yang digunakan, batas waktu, pengaturan jadwal, identifikasi lingkungan kerja, sumber-sumber informasi untuk melakukan iterasi atau teknik perulangan. Hasil dari tahapan ini juga adalah dokumen spesifikasi kebutuhan sistem dan bisnis. Lalu yang ketiga yakni tahap analisis risiko. Tahap analisis risiko ini berfungsi untuk mengidentifikasi risiko yang berpotensi akan terjadi dan menghasilkan solusi alternatif secara teknis dan manajemen saat strategi mitigasi. Lalu yang keempat yakni tahap rekayasa. Pada tahap rekayasa ini ada beberapa kegiatan, yakni menguji coding dan mengembangkan software, lalu menginstal software, lalu yang ketiga membuat prototype, lalu yang keempat mendesain dokumen, lalu meringkas suatu pengujian software, dan yang terakhir membuat laporan atas kekurangan dari software agar mereka segera diperbaiki. Dan yang kelima yakni tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi ini, sistem analis membutuhkan masukan dan tanggapan dari para user dalam mengevaluasi perangkat atau produk yang diuji dan memastikan bahwa produk dibutuhkan sesuai ketentuan yang telah dibicarakan di awal dengan user. Next, Mas. Berikut ini merupakan keuntungan dari model spiral. Yang pertama yakni penanganan risiko. Proyek dengan banyak risiko yang tidak diketahui yang terjadi saat pengembangan berlangsung. Dalam hal ini, model spiral adalah model pengembangan terbaik untuk diikuti karena analisis risiko dan penanganan risiko di setiap fase. Lalu yang kedua, baik untuk proyek besar. Disarankan untuk menggunakan model spiral dalam proyek besar dan kompleks. Lalu yang ketiga, fleksibilitas dalam persyaratan. Perubahan permintaan dalam persyaratan pada fase selanjutnya dapat digabungkan secara akurat dengan menggunakan model ini. Lalu kepuasan pelanggan dapat melihat perkembangan produk pada tahap awal, pengembangan perangkat lunak, dan dengan demikian mereka terbiasa dengan sistem dengan menggunakannya sebelum penyelesaian total produk. Next, Mas. Dan selanjutnya yakni kekurangan model spiral. Beberapa kekurangannya yaitu yang pertama, model spiral itu kompleks. Jadi model spiral itu jauh lebih kompleks daripada model SDLC yang lainnya seperti model prototype dan model waterfall. Lalu yang kedua,
Model spiral ini termasuk model yang mahal. Oleh karena itu model spiral ini tidak cocok untuk proyek kecil karena dibutuhkan biaya yang cukup besar. Lalu yang ketiga, terlalu banyak ketergantungan pada analisis risiko. Lalu yang terakhir yakni kesulitan dalam memanajemen waktu karena jumlah fase tidak diketahui pada awal proyek. Maka estimasi waktu menjadi sangat sulit. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya adalah metode the concurrent development model. Next. Definisi dari concurrent development model atau disebut concurrent engineering adalah skema sebagai series dari kerangka aktivitas, aksi software engineering, dan juga tugas. Pada model ini, aktivitas kerja dilakukan secara bersamaan. Setiap proses kerja memiliki beberapa pemicu kerja dari aktivitas. Pemicu dapat berasal dari awal proses kerja maupun dari pemicu yang lain, karena setiap pemicu akan saling berhubungan. Misalnya, proses desain akan berubah atau dihentikan sementara karena ada perubahan permintaan kebutuhan dari customer. Next. Concurrent proses model dapat digambarkan secara skematik sebagai rangkaian dari kegiatan teknis utama, tugas, dan hubungan antar bagian. Jadi pada intinya metode CDM ini suatu skema modul yang mengimplementasikan suatu proses kerja yang dilakukan cepat namun dikerjakan secara bersama-sama, namun tetap efektif dalam menyelesaikan berbagai penyelesaian masalah sesuai permintaan customer. Next. Nah, bisa dilihat pada gambar di samping. Gambar di sebelah menunjukkan skematik dari satu aktivitas dengan concurrent proses model. Aktivitas analisa mungkin pada tiap orang mencatat bagian-bagian di setiap waktu dengan cara yang sama. Aktivitas yang lain seperti komunikasi antara customer dapat digambarkan dengan cara yang sama. Nah, di sini terdapat gambar. Oke, next, Mas. Nah, concurrent proses model sering digunakan sebagai paradigma untuk pengembangan aplikasi client server. Sistem klien atau server terdiri atas satu set komponen yang fungsional. Ketika diaplikasikan untuk klien atau server, concurrent proses model menggambarkan aktivitas di dua dimensi, yaitu dimensi sistem dan dimensi komponen. Nah, di sini terbaca menjadi berbagai bagian. Yang pertama ada dimensi sistem ditujukan menggunakan 3 aktivitas, yaitu desain, perakitan, assembly, dan penggunaan atau use. Yang kedua, dimensi komponen ditujukan dengan 2 aktivitas, yaitu desain dan realisasi. Yang ketiga, concurrent dicapai dalam jalan 2 arah, yaitu sebagai berikut. Sistem dan komponen aktivitas terjadi secara simultan dan dapat diperagakan menggunakan pendekatan yang berorientasi status sebelumnya. Yang terakhir, kekasan aplikasi klien atau server adalah diterapkan dengan banyak komponen, masing-masing dapat dirancang dan direalisasi secara bersamaan. Next. Oke, berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan dari model ini yaitu hasil yang didapat akan menghasilkan suatu sistem yang sangat baik karena terdapat perancangan yang terjadi secara besar dan terencana secara matang. Kekurangan dari model ini memungkinkan terjadinya perubahan besar-besaran, maka akan membuat biaya dan waktu yang diperlukan membengkak. Jadi bisa disimpulkan bahwa pada model the concurrent development ini suatu cara atau langkah kerja untuk membuat suatu sistem yang dikerjakan secara besar-besaran, namun tetap mempertahankan kualitas sesuai dengan permintaan customer. Karena bila ada permintaan dari customer, maka langkah-langkah kerja dihentikan sementara untuk memaksimalkan hasil akhir dari model CDM ini. Next. Lalu saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari presentasi kali ini. Evolutionary model process adalah sebuah model yang membagi proses menjadi beberapa bagian atau modul.
yang dimana setiap bagian tersebut akan terjadi berulangan beberapa kali di dalam pembuatannya. Terdapat 3 model yang menggunakan metode evolutionary model, yaitu prototyping model, spiral model, dan concurrent development model. Ketiga model ini memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Contohnya tadi seperti prototyping model sangat cocok untuk desain antarmuka, sedangkan untuk spiral model sangat cocok untuk proyek dalam skala besar. Dan yang terakhir untuk concurrent development model memiliki perancangan model yang sangat matang. Oleh karena itu, seorang analis harus dapat meyakinkan kliennya untuk menggunakan model apa yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan klien. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.